Perang Persia bagian atau segmen 2. Perang Persia adalah perang persekutuan polis-polis Yunani di bawah pimpinan Athena melawan Persia. Persia menyerang Yunani sebanyak 3 kali, yaitu tahun 492 sebelum Masehi, kemudian 2 tahun setelah itu, yaitu tahun 490 sebelum Masehi, dan terakhir 480 sebelum Masehi. Dua serangan pertama dilakukan pada masa pemerintahan Darius Agung. Sedang serangan ketiga diadakan pada masa pemerintahan Xerxes pertama, pengganti Darius Agung. Untuk menghadapi serangan Persia, polis-polis di Yunani bersatu dan bahu-membahu di bawah komando Athena. Ketiga serangan itu tidak tiba-tiba terjadi. Dalam ilmu sejarah dipercaya adanya hukum sebab akibat. Suatu peristiwa pasti ada penyebab logisnya. Begitu juga dengan serangan Persia. Pasti ada peristiwa pendahuluan yang melahirkan serangan itu. Apa pendahuluannya? Semenjak Cyrus memiliki semangat untuk meluaskan wilayah kekuasaannya, tekanan terjadi pada koloni-koloni Yunani di Asia Minor yang berdekatan dengan Kekaisaran Persia. Apalagi setelah Cyrus digantikan oleh Darius Agung. Satu demi satu koloni Yunani jatuh ke dalam kekuasaan Persia. Kebebasan berpikir dan sistem demokrasi yang berkembang di koloni tidak disenangi oleh penguasa Persia. Sehingga kemudian Darius Agung menunjuk tokoh-tokoh pimpinan yang otoriter untuk memerintah di daerah-daerah tersebut. Akibatnya, konflik pun tidak dapat terhindarkan. Sekitar tahun 499 sebelum Masehi, koloni Yunani Ionia dengan dukungan penuh Athena dan Eretria melakukan pemberontakan. Nah, dukungan Athena dan Eretria itu menjadikan Darius Agung marah besar dan menaruh dendam terhadap Athena serta Eretria. Oleh karena itu, setelah berhasil memadamkan pemberontakan Ionia pada tahun 493 sebelum Masehi, Darius Agung kemudian mengarahkan ekspedisinya ke Athena. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang perang Persia atau perang antara Yunani dengan Persia, perlu dipahami bahwa sumber tertulis utama yang dijadikan untuk landasan merekonstruksi sejarah perang Persia adalah tulisan Herodotus, bapak sejarah, yang mengarang buku atau menulis buku The Histories. Mengapa ini perlu disampaikan? Karena dalam buku itu tentu ada kelemahan. Apa kelemahan yang perlu diperhatikan? Yaitu bahwa Herodotus adalah orang Yunani. Maka tulisannya akan lebih banyak menampilkan sudut pandang
dan kepentingan Yunani, terutama kepentingan Athena, tanah kelahirannya. Kelemahan itu dalam ilmu sejarah biasa disebut sebagai subjektivitas sejarah. Kelemahan itu tidak dapat dihilangkan. Semua sejarawan apabila melakukan rekonstruksi sejarah pasti mengandung subjektivitas. Kita lanjut ke perang Persia. Pada tahun 492 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Jenderal Mardonius, Persia melakukan ekspedisi ke wilayah Polis di Yunani. Dan serangan itu berhasil menaklukkan Thrace dan Makedonia. Kemudian Darius Agung pada tahun 490 sebelum Masehi juga mengirimkan pasukan kedua ke Yunani di bawah komando Datis dan Artapernes. Ekspedisi kedua ini pun berhasil melakukan penaklukan. Daerah yang berhasil ditaklukkan adalah Cyclades dan kemudian berlanjut dengan menghancurkan Eritrea. Sebenarnya pasukan Persia ingin melanjutkan menaklukkan Athena, tetapi keberuntungan belum berpihak. Pasukan Persia dapat dikalahkan oleh Athena di pertempuran Marathon. Pasukan Athena yang berada di bawah pimpinan Miltiades berhasil memukul mundur pasukan Persia. Sehingga dalam buku The Histories karangan Herodotus, Miltiades kemudian menjadi tokoh yang sangat berjasa kepada Athena. Sebelum cita-citanya berhasil, sebelum dendamnya terlampiaskan, Darius Agung meninggal pada tahun 486 sebelum Masehi. Xerxes pertama sebagai pewaris berusaha melanjutkan cita-cita ayahnya untuk menaklukkan Athena dan melampiaskan dendam ayahnya. Xerxes I kemudian memimpin sendiri ekspedisi ke Yunani pada tahun 480 sebelum Masehi. Serangan ini dilakukan besar-besaran dan melalui dua arah, yaitu darat dan laut. Pertempuran hebat terjadi di Thermopylae dan Salamis. Pendukung utama Athena yaitu Sparta, pasukannya dapat dikalahkan oleh Persia di Thermopylae. Akibatnya, meskipun Athena dibantu oleh persekutuan polis-polis di seluruh Yunani, tetapi pasukan darat Persia yang jumlahnya jauh lebih besar berhasil mengalahkannya. Polis Athena diluluhlantakkan oleh pasukan Persia sebagai bentuk bakti Xerxes pertama kepada Darius Agung ayahnya. Meskipun kalah di pertempuran darat, tetapi Yunani berhasil memperoleh kemenangan kecil di pertempuran laut. Pengenalan terhadap lingkungan laut di daerahnya sendiri menjadikan maritim Yunani mampu menjebak pasukan Persia. Di bawah pimpinan Eurybiades, seorang angkatan laut, tentara angkatan laut Sparta,
pasukan Yunani berhasil mengalahkan pasukan Persia di Artemisium. Kemenangan kecil ini berakibat besar, yaitu membangkitkan kembali semangat tempur pasukan darat Yunani. Dan pada pertempuran di Plataea tahun 479 sebelum Masehi, pasukan Yunani berhasil mengalahkan pasukan Persia dan bahkan berhasil membunuh Jenderal Martunius, pemimpinnya. Kematian Martunius mengakibatkan pasukan Persia kalang kabut, kemudian melarikan diri ke segala arah. Dan kemenangan Yunani itu kemudian dipuncaki dengan kemenangan pasukan laut Yunani pada pertempuran di Mycale. Sekian.